yaitu bebersih-bersih. Bebersih-bersih ini macam-macam. Misalnya dengan bercukur-cukur, tapi yang dicukur itu yang disunah dicukur. Adapun yang ada sunah dicukur, maka yang ada sunah juga dikerjakan di hari Jumat. Jadi cukur-cukur ini misalnya kayak bulu ketiak, kayak bulu ari-ari, kayak bulu kemaluan dan sebagainya. Nah itu disunahkan untuk dicukur. Berbeda yang paling abdol, itu adalah hari Jumat. Nah termasuk juga seperti menggunting rambut atau memotong kuku dan sebagainya, yang abdol adalah hari Jumat. Jadi bersih-bersih. Jadi bukan cuma sekedar mandi, tapi juga yang lain pun diperhatikan. Kemudian yang berikutnya wattatayyubu, dan berharum-haruman. Maksudnya dengan memakai minyak harum atau yang seumpamanya. Itu adalah termasuk daripada perkara yang disunahkan di hari Jumat. Tapi sekali lagi ingat, yang namanya sunnah hari Jumat ini adalah berlaku kebanyakannya untuk laki-laki. Maksudnya kebanyakan sunnah-sunnah ini adalah untuk laki-laki. Nah, adapun untuk perempuan, dia bisa aja misalnya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran dan sebagainya. Jadi ini berharum-haruman, maksudnya ya untuk laki-laki. Wal masyu bisakinatin, dan yang berikutnya adalah berjalan dengan sakinah, tenang. Maksud tenang ini tidak tergesa-gesa, santai-santai aja. Karena kalau tergesa-gesa bisa aja manggah ya, kalau dibilang namun bangga kali kan. Jadi ibarat berjalan batis ya santai. Kalau misalnya bersepeda motor santai juga, jangan hendak berlelajuan ya, kalau dibilang. Nah apalagi zaman dulu ini, zaman edan, banyak sekali terjadi kecelakaan ya, kalau dibilang. Lantaran apa? Lantaran kekanakan berlelajuan. Nah terkadang malam-malam itu ada yang misalnya mau untar jin atau ngisap sabu kan, lalu kada diingat lagi, kada ada lagi rasa takutan, gair kalau pindah bertabrakan, gair kalau pindah masuk ke jurang dan sebagainya, kada ada lagi. Nah ini bahaya daripada narkoba. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai ada dari anak cucu kita yang terjebak dalam jurang setan ini. Nah kemudian lagi yang kita rame-rame ini adalah naudzubillah, bermain-main dengan malaikat bukan munkar nakir, malaikat Israel. Nah ini sudah banyak yang bermain-main dengan malaikat Israel. Kalau dahulu kan dengan belelajuan bersepeda motor. Wah ini ada lagi yang kadang-kadang gila, yaitu menghadang truk yang melintas dengan cepat. Jadi truk dihadang, maksudnya itu supaya truknya stop secara mendadak. Nah, tapi nangarannya supir kan, ya istilahnya kadang melihat, lalu akhirnya tertabrak. Ya, jadi bila sudah sukses menyetop mobil truk itu, diangkat di Facebook, diangkat di Instagram dan lainnya, ya kalau dibilang. Nah, tapi bila ada sukses yaitu akhirnya kejadian banyak. Ada yang sekali dua kali, sudah berkali-kali itu. Naudzubillah, ada yang kepalanya hancur, kemudian lagi ada yang awaknya lipat-lipat. Bayangkan aja, tronton nang sigalalan itu dihadang di tengah-tengah. Nah jadi ada yang selamat kan ya Allah lah. Ada yang hakun truknya stop. Ada juga yang ada sampai lagi. Kan yang harga truk ini ada yang sampai 20 meter kan dia stop ya Allah lah. Abang muslimin mungkin tahu. Nah berdirem itu kadang nang masih itu si ini juga tuh stop kada. Memang ya yang harapnya kendaraan berat ya, kalau kendaraan yang istilahnya itu kan muatannya banyak juga itu ya belum alam, belum kita paham juga masalah kakak itu tuh. Yang pasti apa? Yang pasti kita sebagai orang tua harus mengarahkan putra putri kita kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus dijaga pergaulannya. Karena kalau salah gaul akhirnya hancur lebur. Nah baik di dunia ataupun di akhirat. Rugi kita punya anak, ternyata anak kita salah pergaulan. Nah beruman lagi
yang namanya LGBT, yang lebihlah, wah ini sudah mulai ramai juga. Nah ini sudah ada yang berusaha melegalkan LGBT di Indonesia. Kalau memang LGBT legal, ujung-ujungnya ya yang kayak di Belanda, lakian lawan lakian kawin, binian lawan binian kawin. Nah penghulunya siapakah yang Allah? Nah ini adalah merupakan musibah besar. Kemudian kita lanjutkan, wal istiqolo dan menyibukkan diri, qiraatin dengan membaca Al-Quran, au dzikrin atau dengan berzikir. Nah jadi ini adalah di antara kesunahan Jumat, fi thoriqihi, di dalam jalannya, maksudnya ketika berjalan. Nah ketika berjalan menuju masjid, wafil masjidi, dan juga di dalam masjid. Nah jadi bukan cuma ketika kita berada di jalan menuju masjid, tapi juga ketika kita berada di dalam masjid. Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita membaca, baik itu membaca Al-Quran ataupun membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Karena sholawat ini termasuk daripada ibadah yang sangat besar pahalanya, dan ini merupakan penghormatan kepada baginda Rasulullah. Setiap orang yang bersalawat, maka apapun motifnya, apapun niatnya, sekalipun untuk manusia, untuk makhluk, bukan karena Allah Ta'ala, tetap dapat pahala. Nah apalagi yang untuk Allah Ta'ala semata dan untuk baginda Rasulullah semata, maka pahalanya tidak bisa dihitung dengan hitungan malaikat. Hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui besarnya pahala orang-orang yang bersalawat dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, karena mengharap perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan baginda Rasulullah di surga nanti. Nah jadi ini termasuk hal yang sangat dianjurkan. Termasuk juga membaca Al-Quran. Nah membaca Al-Quran ini yang paling utama, ini adegan disebutkan surah Al-Kahfi. Karena surah Al-Kahfi ini penangkal daripada fitnah Dajjal. Kemudian untuk yang dirutinkan setiap hari, sebagaimana yang termaktub dalam beberapa hadis, yaitu 10 hari pertama, 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Ada riwayat yang mengatakan 10 ayat terakhir. Nah cuma yang kuat itu adalah 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Itu adalah tangkal daripada fitnah Dajjal. Adapun untuk hari Jumat sebukuan. Dan untuk hari Jumat bukan cuma malam tapi juga siang, sunnah. Jadi 2 kali membaca surah Al-Kahfi. Tapi kalau kadang-kadang ya siang atau malam. Cuma yang lebih afdol lagi adalah kedua-duanya. Jadi selain Jumat, kita juga tetap dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi, yaitu 10 ayat pertama. Apa fungsi daripada itu? Tiada lain dan tiada bukan adalah sebagai penangkal daripada fitnah dan kejahatan Dajjal. Karena Dajjal ini adalah, na'udzubillah min dzalik, ujian untuk seluruh umat manusia di akhir zaman. Dajjal ini akan membawa api dan juga akan membawa air. Kata Rasulullah, pilihlah api, karena sesungguhnya api itu adalah air. Jangan kalian pilih air, karena sesungguhnya air itu ialah api. Nah jadi akhir zaman segala sesuatu akan terbalik. Yang baik akan dipandang buruk, yang buruk akan dipandang baik. Itu adalah akhir zaman. Nah jadi kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi, diantaranya untuk menangkal Dajjal. Dan Dajjal ini perlu diingat pula, kadang kayak disambat kurang-kurang di kampung-kampung, yang awaknya sih gotolan, yang kalau dibilang awaknya gagal benar aja, sampai apa ngarannya batis aja tuh, tikas laut aja tikas landaunya, ya kalau laut aja jadi tikas landaunya. Jadi amun misalnya nyala, yang dimaksud dengan makhluk itu adalah Uz bin Unuk di zaman antara Nabi Nuh dan Nabi Idris. Tapi keberadaan Uz bin Unuk itu oleh para ahli tafsir dipandang sebagai mitos semata, bukan fakta. Jadi mitos
yang diwariskan oleh orang-orang Bani Israel alias Israiliyat. Jadi di antara Israiliyat yang tersebar itu ada satu makhluk yang bernama Uj bin Unum yang dia itu raksasa. Jadi besarnya tidak bisa dihitung, maksudnya sulit untuk dihitung berapa besarnya, berapa tingginya, karena saking besar dan saking tingginya. Sampai-sampai yang disambat oleh orang-orang di kampung, laut aja ketika selandaunya, amun laut ketika selandaunya kayak apa generalnya kan gitu. Wah ini hancur bumi dapatnya makhluk nangka ini. Nah tapi menurut kebanyakan ahli tafsir ini hanya dongeng daripada Bani Israel alias Israiliyat. Adapun yang aslinya sudah pernah dilihat oleh sahabat Nabi, yaitu Sayyiduna Tamim Ad-Dari, yang mana beliau ini adalah seorang penganut agama Nasrani yang kemudian masuk Islam. Nah beliau pernah bersama kawan-kawan beliau melakukan perjalanan di tengah lautan. Ternyata apa? Ternyata kapal yang ditumpangi oleh beliau dan juga kawan-kawan beliau, satu rombongan itu karam. Jadi awal-awalnya mereka mendapatkan serangan badai yang dahsyat dan juga gelombang yang sangat besar. Mereka terombang-ambing di tengah samudera luas. Mereka pun tidak mengharap untuk selamat. Ternyata apa? Ternyata dengan izin Allah mereka selamat. Mereka tidak terdampar di sebuah pulau. Ternyata sesudah mereka keluar dari kapal mereka itu, mereka melihat pemandangan yang sangat menakjubkan, yaitu ada seekor binatang yang tubuhnya itu panjang dan juga tinggi, yang dipenuhi oleh bulu-bulu, yang bulu-bulunya itu menutupi seluruh batang tubuhnya. Mereka pun ketakutan, lalu mereka memberanikan diri untuk berbicara. Nah ternyata makhluk itu bisa berbicara. Nah kata makhluk itu, aku adalah jassasan, aku adalah makhluk ciptaan Allah dan aku dipanggil jassasan. Nah lalu akhirnya jassasan ini pun membawa mereka ke ujung pulau. Di ujung pulau itu ada sebuah bangunan seperti bangunan kuno, mungkin itu disebut dengan kuil yang besar. Nah mereka masuk ke dalam itu kuil. Dari kejauhan melihat sesosok makhluk. Makhluk itu persis tubuhnya tubuh manusia, tubuh lelaki yang perkasa. Kata Sayyidina Tamim Ad-Dari, aku tidak pernah melihat tubuh lelaki si indah ini. Maksud tubuh lelaki yang indah itu yang berotot. Nah jadi mungkin kalau bertanding antara Dajjal lawan Adirai, kemungkinan Adirai bakal kalah. Nah jadi itu ototnya kesannya kan bagus. Nah, awaknya kan si pek jurang tuh. Nah itu yang 6 buku ya kalau lah 3 di kanan 3 di kiri parut itu nasi pek 6 buku kada di gampangan. Tiba di parakin ternyata mereka sedikit ketakutan karena wajahnya menyeramkan, yaitu matanya buta. Nah matanya buta, sebelah kanan seperti tidak ada punya bola mata, yang ada hanya kelopak mata yang rampit seperti ludah yang melintang di dinding atau di tembok. Adapun mata sebelah kirinya itu menonjol ke depan seperti biji anggur yang bersinar-sinar. Nah itulah Dajjal. Jadi Dajjal begitulah sifatnya, dan itu sudah disaksikan oleh Sayyidina Tamim Ad-Dari. Ketika itu mereka berbincang-bincang, perbincangan yang panjang, di mana makhluk itu bertanya tentang fenomena yang sudah terjadi. Dia menanyakan tentang ini dan itu, yang itu semua menunjukkan kelahiran Nabi akhir zaman. Maka kata Dajjal berarti Nabi akhir zaman telah lahir. Kata Sayyidina Tamim Ad-Dari, ya Nabi akhir zaman telah lahir dan kami adalah di antara pengikutnya. Nah lalu kata Sayyidina Tamim Ad-Dari, siapa kamu? Maka dia menjawab, akulah Dajjal. Akulah yang akan diutus ke muka bumi kalau aku sudah dilepaskan dari rantaiku ini untuk membuat fitnah di antara manusia. Jadi akhirnya mereka pun pulang. Sayyidina Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan sidin berdapat Rasulullah lalu bercerita tentang hal itu. Maka Rasulullah pun membenarkan bahwa itu adalah Dajjal. Dan Rasulullah mengatakan bahwa itu ada di laut Persia, bahwa itu ada di
sebuah pulau yang terletak di Laut Persia. Maka itu jangan keliru kalau misalnya dikatakan bahwasanya Dajjal itu akan keluar dari negara Iran. Itu sudah ada di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu Dajjal akan keluar dari Asfihan. Kemudian lagi ada satu riwayat Dajjal akan keluar dari Khurasan. Maksudnya akan timbul, bukan keluar, akan timbul dari Khurasan. Ada satu riwayat yang mengatakan dari Asfihan. Nah, sekalipun riwayat ini ada ta'arud atau ada kontradiksi, satu mengatakan Khurasan, satu mengatakan Asfihan, tapi sebenarnya ini tidak ada kontradiksi. Kenapa? Karena baik Khurasan ataupun Asfihan itu adalah sama-sama provinsi Iran. Jadi baik itu Asfihan atau Khurasan, di hatinya mereka itu adalah masuk dalam provinsi negara Republik Islam Iran. Jadi dari Iran lah Dajjal akan muncul. Sesudah dari Iran baru dia pindah ke Irak, seperti itu. Dan itu riwayatnya sangat panjang. Nah, yang ada ini belum lagi Dajjalnya keluar. Yang ada ini adalah fitnah-fitnahnya. Dia termasuk yang tadi yang lo bilang, nah ini fitnah macam-macam. Nah, fitnah apa karena menantang malakul maut, malaikat Israel ditantang dengan berbagai macam kegilaan-kegilaan. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Artinya moral manusia, nah khususnya dari kalangan muslimin, khususnya lagi daripada kalangan muslimin, Indonesia sudah sangat merosot. Inilah yang perlu dipikirkan. Karena banyak orang yang berbicara, tapi yang dibicarakan hanya tentang perbaikan fisik. Jadi yang dibicarakan hanya tentang jembatan, hanya tentang jalan-jalan, hanya tentang masjid-masjid dan lain-lain, tapi tidak membicarakan tentang perbaikan mental untuk anak-anak kaum muslimin yang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita sambung sedikit lagi. Wal suatu dan jiwa yang disunahkan di dalam Jumat itu adalah berdiam. Berdiam untuk mendengarkan. Maksudnya untuk mendengarkan khutbah. Bitarkil kalami, dengan meninggalkan kalam atau pembicaraan. Wat dikri, dan juga dikir. Jadi dikir pun tidak disunahkan lagi. Lisami'i. Nah, lisami'i untuk orang yang mendengar, maksudnya mendengar khutbah. Jadi itu adalah termasuk daripada sunnah. Kalau berpendar pun, nah maka itu ya makruh, menghilangkan daripada pahala sholat. Jadi dalam mazhab Syafi'i kada sampai haram. Yang mengatakan haram itu adalah mazhab yang lain. Mazhab Imam Abu Hanifah, kalau tidak salah, Imam Malik dan Imam Ahmad pun, kalau tidak salah, ketiga-tiganya mengatakan berbicara ketika khotib sedang naik mimbar dan dia mendengar, maka itu hukumnya adalah haram. Nah, adapun menurut mazhab Syafi'i kan sampai haram, hanya makruh. Arti makruh ini kalau digawi kan berdosa, tapi sebaiknya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jadi ini sunnah kita kada berpender. Kalau kita berpender, sekalipun menegur orang yang berpenderan. Nah, idza qala li idza qulta li sahabika yaumul jum'ati ansid ya kalau lah wal imamu yaktubu faqat lagot, kan seperti itu. Artinya apabila kamu menegur kawanmu, artinya kawanmu yang berpender, ansid artinya berdiam, maka apa? Maka tetap kamu sedang melakukan perbuatan sia-sia. Nah, jadi kita tinggalkan kalam dan lain-lain daripada hal-hal yang memalingkan kita daripada mendengarkan khutbah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Guring bang, nah guring itu sebaiknya dijaga mata kita supaya jangan guring. Kalau guring, ya ini ada juga kan efeknya, tapi untuk yang pas-pasan 40. Adapun yang di wadah-wadah kita ini ya jamaahnya banyak banget sampai ratusan ya kalau lah, jadi guring kawannya. Nah, tapi ya itu tadi pahalanya ya kalau pula pahalanya jelas kada sempurna seperti yang kada guring. Yang kada guring pahalanya lebih banyak. Jadi guring pun itu
sebaiknya kita cegah. Jadi yang biasa minum kopi sebaiknya minum kopi dulu, nah sebelum menuju masjid. Supaya apa? Supaya banyak dapat pahala. Dan yang wajib didengar itu adalah rukun-rukun khutbah. Nah, adapun yang selain rukun khutbah itu kada wajib didengar. Maksudnya oleh yang 40, oleh yang 40 orang. Jadi kalau satu guring, sedangkan sisanya ini lebih dari 40 yang memenuhi syarat, yang mana itu memenuhi syarat untuk terhitungnya Jumat, maka itu sah-sah saja Jumatnya. Yang penting 40 yang memenuhi syarat untuk terhitungnya sholat Jumat itu mendengar, itu wajib mendengar daripada rukun-rukunnya. Adapun yang bukan rukun, kada apa-apa guringan seberantaan, kan gitu nah. Cuma sebaiknya jangan guring. Nah kalau guring ini bahaya juga. Besia tegarak kan jadi guring. Nah maka kalau tegaraknya itu tegarak berdahulu lalu terbangun, nah ini batal. Tapi kalau imbai atau terdahulu bergarak apa terdahulu bangun hanya bergarak itu kada apa-apa. Kan seperti itu. Ini yang perlu dijaga. Adapun mengantuk, nah itu kada masalah seandainya cukup 40 orang aja nih mempas maksudnya. Ternyata ada yang mengantuk kada masalah. Karena mengantuk itu kada sampai membatalkan daripada wudu kan seandainya dia mengantuknya itu kan dalam apa seandainya orang itu tidur dengan keadaan terlentang misalnya maka itu batal. Adapun kalau cuma mengantuk itu tidak membatalkan kepada wudu dan juga tidak membatalkan kepada pendengaran orang yang mempas 40 yaitu 39 yang mendengar satu khotib. Kalau mempas 40 lalu ada yang mengantuk itu ada masalah. Karena mengantuk itu masih mendengar sekalipun kada paham lagi. Tapi ya itu tadi sebaiknya jangan mengantuk dan sebaiknya jangan guring. Tapi itu kan kebiasaan. Kalau misalnya sudah sampai khutbah, apalagi khotibnya ini suaranya alun, ya Allah itu banyak yang mengantukkan. Itulah setan. Setan ini kada di luar aja. Di masjid pun banyak setannya. Ya kalau nah setan ini hanya temutan lawan adzan. Paham ya Allah. Jadi yang namanya setan ini adzan aja lawan qomat itu bukan. Nah, kalau sudah tutup adzan, sudah tutup qomatnya bergulit pulang. Jadi yang kawan digoda ya digodanya. Paham ya Allah. Yang ada kawa ya alhamdulillah. Di antara godaan setan itu ya was-was. Nah ini was-was waktu sembahyang itu termasuk daripada godaan setan. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Wabitarkil kalami dan dengan meninggalkan pemenderan. Donat dikri selain dikir, rigoy untuk orang yang selain yang mendengar. Jadi kalau kada mendengar, lantaran misalnya mic-nya kada nyaring, lalu kita ini kan kada mendengar. Jadi kita misalnya ada di luar masjid, misalnya nih, masjidnya kepenuhan. Jadi sebagian jamaah itu kada mendengar ucapan daripada khotib, maka itu dia tidak berbicara, tidak membenderan, itu yang sunnahnya. Tapi kalau berzikir, maka berzikir adalah disunnahkan untuk orang yang tidak mendengar. Tapi sunnahnya itu bagaimana? Kadang nyaring juga tuh. Kalau benyaring, apalagi nyaring pada imam ya Allah. Nah ini hati-hati kalau tidak disangka orang gila, karena ini banyak juga di berbagai masjid. Nah ini ada kadang orang gila datang, lalu akhirnya banyak mengolah kehebohan. Nah wayukrahu dan dimakruhkan al-ihtiba'u fiha. Nah, jadi waktu ihtiba ini ya apa namanya nih? Ya nangkai biasa tuh kan, pakai kain di sini lah. Itu makruh ketika khutbah. Jadi kalau misalnya khotib naik mimbar, maka kita dimakruhkan berihtiba, yaitu memasang kain yang melilit di lutut kan nih. Nah kemudian sampai ke pinggang. Nah, itu namanya ihtiba. Maka itu adalah termasuk daripada perkara yang dimakruhkan. Wassalamud dakhili dan juga salam orang yang masuk ketika khutbah.
Jadi kalau khotib sudah naik ke atas mimbar, sudah khutbah, jangan salam. Wabi'allah, kada sunnah. Kalau selain itu sudah wabi'allah. Jadi misalnya nih, apa orangnya abang muslimin kan nih, masuk masjid bukan cuma masuk rumah yang sunnah, tapi juga masjid sunnah juga. Assalamualaikum. Maksudnya kepada orang yang ada sholat. Wabi'allah. Nah intinya seperti itu. Nah adapun kalau imam khutbah, maka jangan mengucap salam. Justru ini adalah salam yang dimakruhkan. Nah yang dimakruhkan. Jadi ada juga salam yang makruh. Jadi salam kada selamanya sunnah. Kadang ada yang makruh. Tapi apakah wajib menjawabnya? Sekalinya wajib. Lakin tajibu ijabatuhu. Tapi wajib menjawabnya. Nah jadi wajib menjawabnya. Jadi satu, menjawab waalaikumsalam, maka yang lainnya sudah gugur kewajiban. Jadi salam ini termasuk daripada perkara sunnah yang pahalanya lebih besar. Artinya yang memberi salam nih pahalanya lebih besar daripada yang menjawab salam. Padahal memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi untuk pahala, nah ini di antara pengecualian. Kalau ibadah-ibadah yang lain, yang wajib itu pahalanya lebih besar, yang sunnah lebih kecil. Tapi kalau urusan salam, yang wajibnya ini yaitu menjawabnya halus ketimbang yang sunnah yaitu yang memberi salam. Jadi ini adalah termasuk daripada sunnah Rasul yang ringan di lidah tapi pahalanya cukup besar. Dan ini adalah merupakan tanda mahabbah, artinya saling menyayangi antara sesama kaum muslimin. Di antaranya adalah dengan mengucap salam, karena di dalam salam itu ada doa, yaitu saling mendoakan keselamatan satu sama lain. Intinya seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan mungkin sedikit lagi ya. Wa yustahabu, dan disunahkan tasmitul atisi, ya, dan disunahkan apa? Ya istilahnya tasmid. Arti tasmid ini maksudnya apabila kita ini bersin, nama kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian menjawabnya kita itu adalah ya rahmukallah. Nah jadi istilahnya menjawab untuk ucapan orang yang bersin, yang dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita pun menjawab ya rahmukallah. Nah seperti itu adalah termasuk daripada sunnah. Wa qiraatul kahfi yaumaha wa lailataha, dan membaca surah Al-Kahfi pada malamnya dan juga pada siangnya. Pada siangnya dan pada malamnya. Jadi terbalik, tapi maksudnya malam Jumat dan siangnya. Jadi terdahulu sebutan siang daripada malam, tapi prakteknya memang terdahulu malamnya pada siangnya. Jadi malam Jumat kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Itu juga siangnya 2 kali disunahkan membaca dari awal sampai akhir. Tapi apa? Tapi ini bagi yang sanggup. Adapun yang tidak sanggup paling kada ya malam atau siang, kan seperti itu. Jadi pahalanya sangat besar membaca surah Al-Kahfi ini, karena ini adalah termasuk daripada sunnah yang sahih lah intinya kan. Kemudian kita lanjutkan wa iksarus sholati, dan juga memperbanyak membaca sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fihi iman, atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keduanya, maksudnya pada malam Jumat dan pada siangnya, itu sunnah. Nah apalagi sholawat umi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Nah ini adalah termasuk daripada hal yang disunahkan 80 kali di dalam hari Jumat, 80 kali. Maka kata Rasulullah 80 tahun daripada dosa-dosa kecilnya yang berkenaan dengan Allah Ta'ala, yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, dimaafkan atau diampuni. Nah adapun kalau dosa lawan makhluk, nah itu beda, mesti berelaan lah atau minta maaf dengan makhluk. Wa du'a fi yaumiha, dan doa, memperbanyak doa ini. Nah pada harinya, maksudnya pada siangnya, siang daripada Jumat itu adalah sunnah. Jadi memperbanyak doa. Nah apalagi banyak doa-doa yang sekalipun istilahnya itu hadisnya ada cacat tapi masih bisa diamalkan.
Karena yang namanya hadis dhaif menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau tidak parah dhaifnya masih bisa dijadikan dasar untuk fadhailul a'mal. Nah, untuk menggembarkan daripada beramal itu tidak masalah. Nah, jadi doa-doanya itu yang perlu kita perbanyak di dalam sholat, apa di dalam hari Jumat. Nah, itu diantaranya doa supaya rezeki itu lancar, yang diawali dengan Fatihah 4 7 kali, kemudian Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Nah, kalau berjamaah abdina bihalalika haramik begitu adika masyidi fadlika amat siwa. Kalau sendiri abnini. Nah, kemudian ada yang mengamalkan doa ini setiap pagi 100 kali. Jadi apa artinya? Fadilatnya itu tadi urusan rezeki. Semingguan rezeki pada waktu itu kada putus. Jadi semingguan ada aja rezekinya, kan seperti itu. Maksudnya rezeki yang mencukupi, karena ya setiap orang hidup pasti dapat rezeki. Cuma apakah mencukupi atau kurang? Ya kalau lah, yang bagusnya memang kecukupan biopang yang bagusnya. Cuma amun kita diberi kurang ya apa boleh buat, kan istilahnya kalau diberi yang kadang menyamanakan, mau kada mau kita harus bersabar. Karena itulah kita hidup di dunia, dan ada yang nyaman 100%. Hidup di dunia ini istilahnya ya macam-macam keadaannya, kadang nyaman, kadang susah, kan seperti itu. Wasa'atul ijabati fiha baina julusil imam lil khutbati wa salamihi. Dan bermula saat ijabah, artinya waktu yang Allah Ta'ala memberikan ijabah, maksudnya memberikan membukakan pintu ijabah, pintu pengabulan doa, fima baina julusil imami, yaitu pada antara duduknya imam lil khutbati untuk khutbah, wasalamihi, dan juga salamnya. Nah, jadi salam sesudah sholat. Nah, itu adalah termasuk daripada waktu yang mustajab. Jadi kalau biasanya kan kita imam itu di wadah kita ini membaca salawat bilalnya. Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim, apakah itu ya Allah lah. Nah, itu mungkin abang muslimin hafal mungkin ya kalau lah. Nah, amun ulun kan kada suka menyelamat, jadi kada tapi kada tapi ingat gua apa tuh ya kalau. Nah, jadi ini waktu si Bilal tuh membaca salawat. Nah, itu kita berdoa apa kan insya Allah kabul. Nah, tapi yang paling afdal menurut sebagian ulama itu adalah sayyidul istighfar. Itu yang paling afdal. Jadi doa yang dibaca antara dua khutbah ketika imam duduk, ya kalau itu adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana mustata'tu, dan seterusnya. Maka itu adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah, dan doa ini pun termasuk daripada sunnah yang sahih. Jadi kalau kita misalnya berdoa untuk supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala ketika dua khutbah itu, khususnya dengan sayyidul istighfar, maka ada kemungkinan kita akan meninggal dunia, seandainya ditakdirkan meninggal dunia dalam minggu itu, yaitu dengan husnul khotimah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang meninggal dunia dengan husnul khotimah. Kalau dunia, doa dunia boleh juga, tidak ada masalah. Kalau misalnya abang muslimin, misalnya Allahumma zid lana, misalnya apa yang Allah lah. Nah, ketawa sudah sedikit. Nah, ketawa sudah. Nah, ini tidak ada masalah. Boleh-bolehnya juga. Mudah-mudahan ya Allah lah, waktu itu waktu mustajab, malaikat banyak yang mengaminkan, mudah-mudahan kabul ya Allah. Kalau tahu apa ya Allah lah. Kadang Rabbi zidna Rabbi zidni ilman aja ada. Nah, bisa juga Rabbi zidni ilman apa-apa lagi ujungnya wazaujatan ini yang bahaya ya Allah. Nah, tapi kalau malaikat aminakan amin, nah selesai sudah. Bisa jadi minggu-minggu ini juga Pak ya Allah. Bisa jadi karena minggu-minggu ini juga. Nah, jadi gambarannya berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Apa memang kita mengharap sesuatu yang halal ya kalau lah, asal yang halal aja ya apa boleh
Buatkan artinya kada terserah aja, boleh-boleh aja, kada masalah. Jangan ragu lah, maksudnya ya Allah, jangan ragu. Nah, jadi boleh jadi itu malaikat mengaminakan, akhirnya langsung situ sini juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kada digampangan nang di rumah jangan buka ya, nak membawa berdatang kada digampangan. Ima sudah berdoa ya Allah, boleh langsung terpenuhin umumnya. Nah, langsung aslinya deh Pemandiri lawan Bang Muslimin, tunjuk aja tunjuk aja mana orangnya aja, ya kalau lah. Tapi maksudnya gasan mendatangkan, kadang gasan memamai itu kadang digampangkan. Nah ini, jadi kita banyak berdoa, khususnya ketika imam itu duduk, dan juga ketika imam itu selesai daripada khutbahnya atau hampir selesai daripada khutbahnya. Biasanya imam itu kan innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar dan seterusnya itu nah. Nah, itu juga termasuk daripada waktu mustajab. Waktu mustajab dan juga ketika sebelum imam mengangkat takbiratul ihram, bisa juga kita berdoa. Waktu itu adalah waktu-waktu yang Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang hendak berdoa untuk diijabah olehnya. Ya mudah-mudahan lah doa-doa kita termasuk daripada doa-doa yang mustajab, doa-doa yang dikabulkan olehnya dengan pengabulan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Adakah pertanyaan kira-kira? Silakan aja. Kalau ada yang ada tentang mudah-mudahan silakan. Gini. Yang doa anak habis khutbah tuh dan doa akhirat kan tuh yang hatib tadi. Iya. Jadi kita kalau berturun langsung kita sambung aja doa kita tuh setelah. Iya. Nah itu mustajab tuh. Jadi ini biasanya kan hatib tuh berdoa Allah maghfir lana wal mu'minina ya Allah. Sudah berdoa tuh biasanya yang patennya itu ya kalau doa apa jurang tuh tentang dunia akhirat doa yang Rabbana atina fid dunya hasanah ya kalau sapu jagat. Nah doa sapu jagat. Nah itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba dan seterusnya. Nah itu kan hanya ya sedikit ada imam itu kan ada ucapan-ucapannya itu sedikit ya Allah. Nah itu pas tuh yang was'alu min fadlihi yu'tikum ya waladzikrullahi akbar ya Allah. Nah itu tuh pas tuh. Istilahnya kalau kita hendak berdoa, maka berdoa saat itu insyaallah cepat juga diijabah. Paham ya Allah. Nah apakah kalau kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh? Silahkan aja bahasa Indonesia. Cuma jangan kedengaran kawan ya Allah. Apa kedengaran kawan kalau kita bocor rahasia kalian sudah. Nah ya Allah, kalau baik misalnya nyaring-nyaring, nah abang muslimin, ya Allah, Allah ada kawin, ya Allah, nah ini berat. Kesian yang merekam ya Allah. Lalu sampai ke rumah, wah bahaya. Oke, ada kali pertanyaan? Silakan aja. Kalau yang ada pertanyaan silakan. Seperti Mbak Ustaz yang masalah dua pulang ini judulnya ya kalau dua yang masalah orang umrah tuh Ustaz. Kalau itu dasar dianjurkan kan yang bermuhrim tuh Ustaz. Bermahram tuh Ustaz. Itu dasar dianjurkan kan ketulak ada misalnya bini aja atau kada lawan laki, kada lawan lawan anak. Jadinya tulak tuh kalau umrah wajib, nah itu yang kadang bapak pakai rombongan bidinian yang terpercaya tanpa mahram. Adapun umrah sunnah ya memang itu dalam pendapat mayoritas ulama kan khususnya dalam mazhab Syafi'i itu memang wajib untuk perjalanan yang sunnah itu dengan adanya mahram atau dengan adanya suami kan seperti itu. Jadi umrah itu kan ada dua, ada umrah wajib yaitu yang sekali seumur hidup. Dan ada umrah yang sunnah, yaitu yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi masalah kewajiban pakai mahram untuk yang sunnah itu memang ada perselisihan apakah sama dengan yang wajib. Kalau yang wajib, yang penting pakai rombongan bidinian yang terpercaya, kan gitu kan. Maka itu boleh, kan gitu kan. Cuma apakah samanya artinya cukup dengan bidinian yang terpercaya juga kan, ataukah harus dengan mahram atau dengan suaminya? Maka memang mayoritas ulama mewajibkan dengan mahram. Sekalipun ada segelintir yang membolehkan selama dengan rombongan bidinian yang dipercaya. Nah bahkan ada juga yang mengatakan
cukup dengan artinya aman, dengan aman dari fitnah dan juga daripada perjalanan, aman di perjalanan. Nah, cuma yang mayoritas memang mewajibkan dengan adanya mahram. Paham ya lah intinya kayak itu tuh. Tapi yang menamu ini Ustaz lawan pembimbing Ustaz, mungkin yang belum bisa mendengar kan Ustaz. Iya. Karena pemahamnya lawan aku saja, karena ada lagi yang lain gitu Ustaz. Itu kawin artinya, kalau pemahram itu berkawin. Kadangnya mahram itu maksudnya abahnya, gitu, atau dia sanaknya, sanak lakian, baik sahabat, semua atau semua sahabat kan lagi kuat lagi kan gitu nah. Atau kemanakannya misalnya maksudnya sudah balik, atau anaknya kan gitu nah. Nah itu ngarannya mahram. Jadi kalau gue mahram lawan aku ya, berarti itu apa ngarannya sebenarnya laki itu bukan mahram juga Pak. Tapi maksudnya kalau hendak memakai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi, ya Allah, itu kalau ada mahramnya atau suaminya. Jadi maksudnya itu jadi suaminya, yaitu dengan nikah. Nah itu maksudnya. Kalau ada nikah berarti itu ya istilahnya apa, mahraman lah ya kalau lah. Nah intinya kayak itu. Tapi sebenarnya suami itu tidak disebut mahram dalam hukum fikih. Nah, mahram itu artinya laki-laki yang haram menikah dengannya selamanya, bukan sementara tapi selamanya. Nah, itu mahram. Untuk perempuan itu laki-laki yang haram menikah untuk selamanya. Ada bersuami itu bukan mahram. Nah, tapi posisinya seperti mahram dalam masalah ini. Paham ya lah? Posisinya seperti mahram dalam masalah ini. Nah, intinya kayak itu tuh. Nah, jadi kalau pembimbingnya artinya aku aja mahramnya aja. Nah ini maksudnya aku udah mengawininya. Paham ya lah? Kalau bibinian itu sudah kawin ya kan apa kan gitu kan. Nah intinya itu pemalsuan lah ya lah. Pemalsuan untuk apa namanya ya, untuk administrasi lah ya lah di dalam kegiatan umroh dan haji kan seperti itu. Jadi yang mahram itu maksudnya yang haram kawin, laki-laki yang haram kawin selamanya. Atau kalau ada laki-laki yang haram kawin dengannya seperti apa tadi ayahnya dan sebagainya itu, atau misalnya kawin dengan seseorang laki-laki. Nah kalau dia belum kawin, kalau dia sudah kawin ya mengajak suaminya. Intinya seperti itu. Paham ya Allah. Jadi kalau aku aja mahramnya, nah dilihat dulu, oh si pembimbing ini apa nih keluarganya kan, pamannya kah apakah ya lah. Atau misalnya si pembimbing ini hendak mengawini, lantaran apa? Lantaran si pembimbing ini janda misalnya, nah ya lah. Atau misalnya memang si pembimbing ini lakinya, ya Allah. Kalau kadang itu berarti itu ya sebenarnya ya apa orang tuh semacam pemalsuan lah. Memang prosedurnya dari pemerintah Saudi itu sampai ini rasanya akan berubah. Untuk perempuan yang di bawah 45 itu harus ada mahram atau harus ada suami.